Shalom adik-adik Rocky, kembali lagi bertemu bersama dengan Kak Billy di Rocky Online minggu ini. Adik-adik, siapa di sini yang udah gak sabar ingin memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama? Nah, tapi sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dengan berkat yang baru hari ini Tuhan. Sementara kami mau datang, mau memuji dan menyembah Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap katakan amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama bersemangat memuji Tuhan dengan lagu. Kalian pasti sudah tahu lah lagu ini. Yuk nyanyi bareng-bareng bersama dengan Kak Billy. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Yuk adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup kita mau untuk selalu cinta kepada Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, ini kami anakmu, pakailah kami sesuai dengan apa yang telah Engkau rencanakan kepada hidup kami masing-masing Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang buka hati dan pikiran kami agar dapat selalu tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky, senang sekali hari ini Kak Jenny bersuka cita masih bisa melayani adik-adik yang beribadah secara online. Nah sebelum kita mendengar kabar baik atau firman Tuhan yang disampaikan hari ini, Kak Jenny mau ngajak kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu ini, buat sukacita di hari ini. Kami anak-anakmu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami untuk kami memahami setiap firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pasti pada masih ingat kan kalau selama bulan Juli ini kita belajar tentang seorang bapak. Siapa itu nama bapaknya? Iya, Bapak Nikodemus. Nah, sebelum kita dengar ceritanya, di depan Kak Jenny sudah ada black box, ada juga kelereng nih adik-adik. Kira-kira Kak Jenny mau main apa ya? Yuk bareng-bareng sama Kak Jenny main. Lupa, ada lagi satu wadah di sini. Nah adik-adik bantu Kak Jenny, kira-kira kelereng yang Kak Jenny punya nih, ada kelereng yang besar, ada kelereng yang kecil. Nah kira-kira dari kelereng ini, mana yang berhasil masuk di terowongan yang sudah disiapin di black box ini? Kira-kira nih bantu Kak Jenny, kalau misalnya kelereng yang besar dulu ya Kak Jenny masukin di terowongan yang pertama, kira-kira dia bisa nyampe nggak sih di wadah ini ke belakangnya? Cobain ya. Oh, gagal adik-adik. Kalau gitu yang kecil aja deh, siapa tahu kalau yang kecil pasti berhasil. Kak Jenny coba lagi masuk terowongan ini. Masih gagal adik-adik. Coba lagi ya, yang paling kecil nih. Oh, susah masuknya. Ya, tapi tetap aja nggak bisa. Tinggal satu lagi terowongan lagi. Mau coba yang kecil apa yang besar dulu? Yang kecil aja dulu ya. Kira-kira masuk nggak ya? Wah, berhasil adik-adik. Coba sekali lagi yang besarnya kita coba ya. Masuk nggak ya? Wah, terlalu besar. Sekali lagi. Tambah lagi kelerengnya. Wah, berhasil sampai di sini. Kira-kira apa ya maksudnya?
Nanti ya setelah ini Kak Jenny kasih tahu maksudnya. Kakak Jenny minta agar adik-adik tetap fokus mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Nah, kenapa kelereng-kelereng tadi ada yang masuk di terowongan ini namun gagal masuk ke dalam wadah ini? Itu karena dalam black box ini sendiri tidak ada jalan keluarnya. Mungkin adik-adik pernah melihat tanda seperti ini atau seperti ini. Nah, tanda seperti ini pernah bertemu di mana? Mungkin ketika lagi jalan sama mama papa, pernah belajar di sekolah, ada tanda seperti ini maksudnya apa? Itu adalah jalan buntu. Kalau jalan buntu, kita ketemu jalan buntu artinya tidak bisa dilalui, otomatis kita harus mencari jalan yang lain atau alternatif jalan yang lain, kita putar balik lagi gitu ya, karena kita nggak bisa ngelewatin jalan yang tadi. Nah adik-adik, di minggu ini kita akan belajar dari kisah Nikodemus, kisah Bapak Nikodemus. Kalau minggu kemarin itu kita belajar tentang satu tujuan, dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang tema tak terkecuali. Sama-sama bilang sama Kak Jenny, temanya apa? Tak terkecuali. Kenapa tak terkecuali Kak Jenny? Karena kita akan sama-sama lihat bagaimana Tuhan Yesus bilang ke Bapak Nikodemus bahwa setiap orang harus masuk ke dalam kerajaan Allah atau bisa melihat kerajaan surga. Semua orang tak terkecuali. Nah, itu berarti bukan cuma anak kecil, bukan cuma kakek nenek, bukan cuma mama papa, bukan cuma saudara kakak adik, tapi semua orang tak terkecuali ya. Semua orang harus melihat kerajaan Allah atau bisa masuk kerajaan surga, tapi ada syaratnya atau ada cluenya harus apa yang dilakukan. Nah adik-adik, seperti yang adik-adik ingat di minggu kemarin cerita tentang Bapak Nikodemus, di mana ketika orang Farisi mengundang Tuhan Yesus makan malam, nah di sana itu juga ada Bapak Nikodemus yang adik-adik tahu bahwa beliau adalah seorang yang sangat pintar ya adik-adik. Beliau adalah seorang pemimpin saat itu yang sangat disegani. Tapi karena beliau rendah hati, beliau mau mendengar, beliau benar-benar mengamati apa yang Tuhan Yesus lakukan. Berbeda sama teman-temannya Bapak Nikodemus, orang Farisi, mereka lagi mencari tahu kira-kira apa sih kesalahan yang bisa dilakukan Tuhan Yesus. Mereka lagi pingin lihat nih agar Tuhan Yesus berbuat salah. Dan di malam hari itu juga Tuhan Yesus melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran yang mereka pelajari selama ini, yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bagi mereka itu nggak boleh, tapi bagi Tuhan Yesus itu satu kebenaran yang dilakukan. Nah, ketika Bapak Nikodemus lihat itu, Bapak Nikodemus mau belajar karena punya rendah hati. Bapak Nikodemus merasa bahwa semua yang beliau pelajari selama ini itu tidak sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dan beliau percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah yang diutus Tuhan Allah. Lalu pada suatu malam Bapak Nikodemus ini senang sekali karena bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan rendah hati, Bapak Nikodemus pun banyak belajar dari Tuhan Yesus. Di sana Bapak Nikodemus sendiri menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim dari Allah di surga. Nah, ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus bilang gini ke Bapak Nikodemus, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Di sini kita sama-sama temukan ayatnya di Yohanes 3 ayat 3. Tuhan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, Bapak Nikodemus di sini menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Aduh, Bapak Nikodemus pikir apa maksudnya? Lalu Tuhan Yesus berkata, bukan kelahiran badani, tapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Seperti Yohanes 3 ayat 8 yang bunyinya, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, adik-adik pernah kan naik motor ya? Pasti ya naik motor atau lagi jalan-jalan di bawah pohon. Pernah ya kena angin sepoi-sepoi, bisa dengar bunyinya, bisa ngerasain, tapi nggak bisa lihat. Nah, seperti itulah roh yang Tuhan Yesus gambarkan. Bahwa roh itu seperti angin, tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan ke Bapak Nikodemus. Jadi artinya kalau dulu kita atau Bapak Nikodemus atau adik-adik juga adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang kita punya roh yang baru dari Allah, seperti itu. Untuk itu ketika kita sudah punya roh yang baru dari Allah, Tuhan mengajarkan kita saat ini, adik-adik aja ini maupun Bapak Nikodemus saat itu, Tuhan bilang percaya
Percayalah sama Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia ini, yang sudah datang ke dunia menjadi seorang bayi, lahir, setelah itu mati di kayu salib untuk apa? Berkorban untuk menebus dosa kita semua. Lalu kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi raja. Tuhan Yesus minta kita percaya akan hal itu. Nah, karena itu setiap orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus harus memberinya dirinya dibaptis dan menerima Roh Kudus. Nah, baik, gimana adik-adik? Adik-adik mau belajar percaya pada Tuhan Yesus untuk dilahirkan kembali secara rohani dan siap untuk memulai hidup yang baru? Yuk, yang setuju sama Kak Jenny angkat tangannya. Nah, yang setuju sama Kak Jenny, kita mau sama-sama baca Super Kebenaran minggu ini. Kita harus dilahirkan kembali. Sekali lagi dong, Super Kebenaran minggu ini kita harus dilahirkan kembali. Nah, adik-adik, terjawab sudah nih terowongan yang tadi. Jadi semua terowongan yang ada di black box yang tadi adik-adik lihat, hanya ada satu yang bisa dilewatin oleh kelereng-kelereng ini. Nah, kelereng-kelereng ini Kak Jenny ibaratkan ini seperti Kak Jenny dan adik-adik. Kita mungkin di dunia ini akan menawarkan banyak cara untuk masuk ke kerajaan surga. Mungkin cara yang pertama, ketika orang di luar sana bilang kalau misalnya kita punya banyak uang, Kak Jenny taruhnya di terowongan pertama, wah, percayalah dan tenanglah, kamu pasti bisa melihat kerajaan Allah karena kamu punya banyak uang. Ternyata itu bukan jalannya, itu jalan buntu ya adik-adik yang dunia tawarkan. Berikut misalnya dunia lagi menawarkan bahwa kalau kamu pintar, misalnya di terowongan yang satunya lagi, kalau kamu pintar, kamu paling cerdas sedunia, percayalah kamu bisa melihat kerajaan Allah. Ternyata itu juga bukan jalannya, itu jalan buntu juga ya adik-adik. Atau gini, kalau misalnya kamu terkenal nih di terowongan yang satunya lagi, kalau kamu jadi orang yang terkenal, jadi YouTuber, jadi artis misalnya ya, percayalah kamu bisa melihat kerajaan Allah. Jangan percaya, semua yang dunia tawarkan itu bohong adanya. Satu-satunya jalan untuk kita bisa melihat kerajaan Allah adalah lewat apa? Ya, jalan yang tadi, terowongan yang satu ini yang tadi berhasil, yaitu salib. Nah, untuk itulah tadi kita sama-sama bisa ngelihat kelereng-kelereng ini dengan mudahnya masuk ke wadah ini. Kak Jenny ibaratkan wadah ini adalah kerajaan Allah. Hanya lewat salib, hanya lewat Tuhan Yesus, kita bisa sampai ke kerajaan Allah, kita bisa melihat kerajaan Allah. Harus siap, apa tadi kata Tuhan Yesus kepada Bapak Nikodemus? Dilahirkan kembali, hidup yang baru, dan memilih untuk hidup yang dituntun oleh Roh. Siap untuk meninggalkan dosa. Pasti adik-adik sudah ingat ya apa itu dosa? Sesuatu yang tidak benar, yang tidak berkenan buat Tuhan Yesus. Itu dia adik-adik, dan Tuhan Yesus juga mau kasih tahu nih kalau untuk Bapak Nikodemus dengan punya kerinduan sungguh-sungguh pingin ketemu Tuhan, pingin ngobrol sama Tuhan, datang sama Tuhan, hari ini juga sama. Tuhan minta kita juga punya kerinduan yang sama, mau datang sama Tuhan. Kenapa? Tuhan lagi nunggu nih, nunggu adik-adik, nunggu Kak Jenny, mau datang cerita sama Tuhan, mau berbagi. Entah kita lagi gembira, kita lagi sedih, kita lagi kecewa, lagi bersuka cita, Tuhan minta kita ada di sana. Yuk datang cari Tuhan nih, Tuhan dengan setia dan senantiasa menanti setiap kita datang. Baik Kak Jenny maupun adik-adik di rumah. Oke adik-adik, dan untuk minggu ini kita akan sama-sama belajar dari super ayatnya, Yohanes 3 ayat 3. Tadi sudah kita baca sama-sama, kita baca sekali lagi yuk. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekali lagi super ayat minggu ini, Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayo adik-adik, siap untuk dilahirkan kembali, siap hidup baru dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yuk sama-sama mari kita berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah senantiasa setiap hari dalam kehidupan kita mau memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana dilahirkan kembali. Kami mau hidup baru Tuhan, kami mau percaya Tuhan atas setiap karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kami. Roh Kudus pimpin kami, ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, ini saat yang ditunggu, kita mau creative time. Nah, kreatif yang pertama untuk adik-adik kelas Emerald maupun Ruby nih, Kak Jenny saranin bisa main sama mama papa di rumah ataupun sama teman-teman, entah di rumah, di tetangga maupun di sekolah. Permainan yang pertama pasti sudah pernah ya bermain ini, yaitu adalah gembala menyelamatkan domba. Jadi minta teman-temannya bentuk satu lingkaran, lalu di antara teman-teman itu ada yang bersuara berbagai macam suara jenis binatang. Tapi satu orang yang ditutup matanya yang di tengah, dia hanya boleh mencari suara domba. Nah, dari teman-teman yang berbentuk lingkaran itu boleh ada satu teman yang bersuara domba, sedangkan teman-teman yang lain boleh mengeluarkan suara-suara jenis hewan yang lain. Lalu yang bertugas ditutup matanya tadi mencari di antara semua suara hewan yang berisik tadi, manakah suara domba itu dan di sebelah mana dia. Nah, adik-adik temukanlah suara domba itu seumpama seorang gembala yang menyelamatkan dombanya. Seru kan ya adik-adik? Ajak mama papa, kakaknya atau teman-temannya boleh melakukan permainan ini. Nah, buat adik-adik yang kelas Safir, nanti bisa minta juga bantu mama papa di link YouTube video ini. Adik-adik bisa menemukan file yaitu reflection paper. Nah, di sini adik-adik bisa mengisinya dan tentu saja jangan lupa minta bantu mama papa untuk cara mengisinya. Kalau misalnya masih kesulitan, jangan takut dan jangan segan untuk menghubungi Kakak Rocky yang akan membantu adik-adik. Nah, itu dia adik-adik kreatif time minggu ini. Kita sampai ketemu lagi di pada minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik dalam memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan untuk hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau membagikan sedikit berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kembali lagi untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terimalah apa yang telah kami berikan dengan segenap hati ini Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Adik-adik, yuk kita simak pengumuman Rocky Online minggu ini. Ibadah Rocky Online kali ini telah selesai. Adik-adik jangan khawatir, kita dapat berjumpa lagi di Rocky Online minggu depan. Oke adik-adik semuanya, selalu jaga kesehatan ya. Saya Billy, pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Dadah.